Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatul Hasanah dari kelas PKO 2A dengan NIM 2005-11-4277. Di sini saya akan membahas tentang syair. Pengertian syair. Syair berasal dari bahasa Arab yang berarti puisi atau sajak. Syair merupakan salah satu bentuk sastra lama yang berupa puisi lama. Puisi lama meliputi gurindam, pantun, syair, dan taligun. Pantun dan syair memiliki kemiripan dalam bentuk ikatan-ikatan. Perbedaan keduanya pada rima dan isi. Selain itu, bentuk dan pantun dapat diselesaikan dalam satu bait, sedangkan syair tidak selesai dalam satu bait karena syair untuk bercerita. Dalam syair terdapat unsur-unsur membangun struktur syair, yaitu unsur-unsur meliputi tema, nada, suasana, dan pesan. Tema merupakan gagasan yang dikemukakan oleh penyair. Tema merupakan landasan utama yang mengekspresikan gagasan atau pikiran melalui kata-kata. Pesan atau amanat adalah sesuatu yang disampaikan mengarah kepada pendengar. Tujuannya supaya pembaca dapat memetik hikmah dari cerita. Tema dan pesan dalam sebuah syair dapat ditemukan dengan membaca, memahami, mendengarkan syair dengan seksama. Tema dan pesan syair terkandung dalam keseluruhan bait dan bait. Syair dibagi menjadi 5, syair panji, syair romantis, hiasan, sejarah, dan agama. 1. Syair panji. Syair panji adalah syair yang menceritakan tentang terjadinya keadaan yang terjadi dalam istana. Keadaan tersebut yang berada atau berasal dari istana. Contoh syair panji adalah Contohnya syair panji. Syair panji adalah syair tambuhan dalam mencerita tentang seseorang putri bernama Ken Tambuhan yang dijadikan persembahan kepada sang ratu Kauripan. 2. Syair romantis. Syair romantis berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita pelipur-larat, hikayat maupun cerita rakyat. Contoh syair romantis yakni syair Bidasari yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang ibunya. Setelah beberapa lama dicari oleh putra bangsawan untuk bertemu dengan ibunya. Pertemuan pun terjadi dan akhirnya ia memaafkan ibunya yang telah membuang dirinya. Syair kiasan. Syair yang berisi tentang percintaan ikan, burung, bunga, dan buah-buahan. Percintaan tersebut merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu. Contoh syair kiasan adalah syair burung punggu yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat atau perumpamaan seperti punggu merindukan bulan. Selanjutnya, syair sejarah. Syair sejarah adalah syair yang menceritakan peristiwa sejarah. Sebagaimana besar, syair sejarah berisi tentang perperangan. Contoh syair sejarah adalah syair Perang Mangkasar, berisi tentang seorang atau orang-orang Makassar dengan Belanda. Selanjutnya, syair agama. Syair agama berisi tentang syair terpenting. Syair agama terbagi menjadi 4, yaitu syair sufi, syair tentang ajaran agama Islam, syair riwayat cerita Nabi, dan syair nasihat. Contoh syair agama adalah syair perahu, syair dagang. Banyak yang dibilang karangan Hamzah Pansuri, tapi para ahli membantahnya. Syair Yaman, Bahar, Anisa, syair takbir mimpi, dan syair raksi. Ciri syair yaitu setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri 8 sampai 16 suku kata. Setiap baris
dalam satu bait diakhiri dengan bunyi yang sama atau berirama. Rima tersebut disebut juga sajak. Pola sajaknya dapat dirumuskan dalam bentuk a. Hubungan antar bait sangat erat dan logis. Isi berupa nasihat, lukisan peristiwa, pengajaran, ataupun mistik. Bahasanya biasanya kiasan. Semua bagian adalah isi yang terdapat atas beberapa bait. Syair berfungsi untuk mengantarkan cerita. Selanjutnya, contoh syair Abdul Muluk. Berhentilah kisah Raja Hindustan, tersebutlah pula suatu perkataan. Abdul Hamid siapa duka sultan, duduklah baginda bersuka-sukaan. Abdul Muluk putra baginda, besarnya sudah bangsawan muda. Cantik majelis usul syah dan 13 tahun umurnya ada. Parasnya elok amat sempurna, betah membelis bijaksana, memberi hati bimbang bulana, kasih kepada mulia baginda. Syair Kentambunan lalu berjalan, Kentambunan diiringi pelipur dengan tambahan lemah lembut, berjalan perlahan-lahan, layak lakunya manis memberi kasihan, wajah yang manis pucat berseri laksana bulan. Siangan hari berjalan untuk memikirkan, tiada memandang kanan dan kiri, diiringi berkelebaya dari belakang. Lakunya hebat bukan kepalang, keris sempurna hadir di pinggang, memberi dahsyat segala-gala. Yang memandang Kentambuhan pun sampai pintu kota, segala yang tinggal menyapu air mata akan para putri jandika. Rasanya hendak pergi berserta untuk menangis segala putri. Masing-masing berkata sendiri, jahatnya perangi permaisuri, lakunya seperti jin dan peri. Kesimpulan, untuk mengetahui tema dan pesannya terdapat pada syair, terlebih dahulu harus membaca dan mendengarkan keseluruhan baris dan lam syair, barulah dapat menentukan tema yang dapat pada syair. Demikianlah presentasi saya mengenai syair. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.